Halo pemirsa, pada hari ini saya mengajak Anda semua untuk berziarah, berwisata sekaligus berziarah di Makom Kyai Haji Hamim Jazuli atau Gusmi di Mojo Kediri. Hari ini adalah hari Ahad pagi, yang mana masih sepi ya. Biasanya mulai rame mulai sore hari, dan biasanya paling ramai itu di hari libur sekolah. Karena ini hari bukan libur panjang dan masih pagi, maka ya kurang ramai. Untuk itu mari ikuti video ini agar Anda tahu apa aja yang ada di sekitar Makom Kyai Hamim Jazuli atau Gusmi, dan mari kita berziarah bertawasul kepada waliullah Gusmi atau Kyai Hamim Jazuli. Mari ikuti saya. Pemirsa Mustafa TV, pada hari ini saya mengajak Anda semua untuk berwisata sekaligus berziarah kubur di salah satu wisata religi yang ada di Kediri, Jawa Timur, yaitu makam Kyai Haji Hamim Tohari Jazuli atau dikenal dengan sebutan Gusmi. Perlu diketahui, Gusmi terlahir dalam keluarga pesantren di pelosok Kediri, Jawa Timur pada 17 Agustus 1940 dan wafat pada 5 Juni 1993 di Surabaya. Beliau lahir dari pasangan Kyai Haji Jazuli Usman dan Ibu Nyai Rodiah. Ini sebelum makam kita dilewatkan di pusat oleh-oleh dari makam Gusmi. Seperti biasa, kalau di wisata religi itu pasti ada yang namanya pasar tempat oleh-oleh. Nah, ini sebelum ke makam Gusmi, kita lihat dulu di kanan kiri. Keunikan Gusmi sudah tampak sejak kecil. Beliau tidak suka banyak bicara, suka menyendiri, dan bila berjalan selalu menundukkan kepala. Tahu takwa. Pada awalnya Gusmi disekolahkan oleh ayahnya di sekolah rakyat, tetapi tidak selesai karena dia sering bolos. Ketika menginjak usia 9 tahun, Gusmi sudah sering bertabaruk ke berbagai kiai sufi. Beberapa kiai yang dikunjunginya adalah Kiai Haji Mubasyir Munzir Kediri, Kiai Haji Mas'ud Pagerwojo Sidoarjo, dan Kiai Abdul Hamid Pasuruan. Kebiasaan Gusmi pergi keluar rumah menggelisahkan orang tuanya. Akhirnya ayahnya meminta untuk nyantri ke pondok pesantren Lirboyo Kediri di bawah asuhan Kiai Haji Makhrus Ali yang kelak begitu gigih menentang tradisi sufinya. Di pondok Lirboyo, Gusmi bertahan hanya 16 hari, kemudian pulang ke pelosok. Ketika sadar orang tuanya resah akibat kepulangannya, Gusmi justru menggantikan seluruh pengajaran ngaji ayahnya, termasuk mengajarkan kitab Ihya Ulumuddin. Pada usia 14 tahun, Gusmi pergi ke Magelang nyantri di tempat Kiai Haji Dalhar Watu Congol, mengunjungi Mbah Jogorso Gunung Pring, Kiai Haji Arwani Kudus, Kiai Haji Azhari Lempuyang,
Kiai Haji Hamid Kajoran dan Mbah Benu Yogyakarta. Setelah itu Gusmi pulang lagi ke Kediri di Ploso, tempat pesantren ayahnya. Gusmi kemudian menikah namun tidak bertahan lama. Pada masa ini Gusmi sudah sering pergi untuk melakukan dakwah kulturalnya di berbagai daerah, bertabaruk ke berbagai guru sufi dan mendapatkan ijazah wirid-wirid. Nampak beberapa peziarah sedang bertahlil. Pada tahun 1940, Gusmi menikah lagi dengan seorang perempuan bernama Nyai Lilik Suyati dari Setono Gedong. Pernikahan ini dilaksanakan atas saran dari Kiai Haji Dahar dan disetujui Kiai Haji Mubashir Munzir, salah satu guru Gusmi. Gadis itulah yang menurut gurunya akan sanggup mendampingi hidupnya dengan melihat tradisi dan kebiasaan Gusmi untuk berdakwah keluar rumah. Saat itu Gusmi sudah berdakwah ke diskotik-diskotik, tempat perjudian dan lain-lain. Dari berbagai perjalanan riyadhah dan tabaruk, Gusmi akhirnya menyusun kembali wirid-wirid secara tersendiri yang didapatkan dari para gurunya. Pada tahun 1962, Gusmi mendirikan Jamaah Mujahadah Lailiyah. Sampai pada 1971, jamaah yang dirintis Gusmi ini sudah cukup luas. Jamaah Mujahadah Lailiyah yang dibangunnya kembali berkembang menjadi Dzikrul Ghafilin, atau arti secara bahasa adalah mengingatkan orang-orang yang lupa. Gusmi merupakan seorang hafidz atau penghafal Al-Quran. Karena itu di samping mengorganisasi Dzikrul Ghafilin, Gusmi juga mengorganisasi Semarak Al-Quran pada tahun 1986 yang kemudian dinamakan Jantiko. Jantiko mulai dilakukan di Jember pada tahun 1987. Jantiko berkembang lebih cepat dari Dzikrul Ghafilin. Jantiko diubah lagi namanya menjadi Jantiko Mantap yang kemudian berkembang ke berbagai daerah. Bersama Kiai Haji Ahmad Siddiq, Gusmi mengembangkan Dzikrul Ghafilin di Jember dan sekitarnya. Gusmi adalah salah satu tokoh Nahdlatul Ulama dan pejuang Islam yang masyhur di tanah Jawa, serta memiliki ikatan darah kuat dengan berbagai tokoh Islam ternama, khususnya di Jawa Timur. Karena itu wajar jika Gusmi dikatakan pejuang agama yang tangguh dan memiliki kemampuan yang terkadang sulit dijangkau akal. Di sebelah makam Gusminya ada makam Kiai Haji Ahmad Siddiq dan kiai-kiai lain yang merintis Jamaah Jantiko serta Dzikrul Ghafilin. Kita mulai memasuki di makam Gusmi dan ibunya Lili. Inilah ruang dimakamkannya Waliullah Kiai Haji Hamim Tohari Jazuli atau Gusmi. Tempatnya cukup luas, namun hari ini cukup sepi. Biasanya ramai pada saat liburan panjang. Di area pemakaman Gusmi juga merupakan tempat bersemayamnya orang-orang mubalik terdahulu. Terdapat 3 makam kuno yang merupakan tokoh penyebar agama Islam berasal dari Istanbul, Turki. Ketiga tokoh tersebut dimakamkan dalam satu area dengan Mbah Ageng Makom Tigo Tambak yang dipercaya sebagai orang yang membabat desa Ngati. Ketiga makam tersebut adalah Syekh Maulana Abdul Qadir Khairi bin Ismail al-Iskandariyah,
Syekh Maulana Abdullah Sholil Al-Istanbuli, dan Syekh Maulana Muhammad Hirman Aruman. Menurut keterangan, diperkirakan usia makam tersebut lebih tua dari Wali Songo dan disejajarkan dengan makam Mbah Mujadi Kubro dari Troloyo Mojokerto, salah seorang penyebar agama Islam pertama kali di tanah Jawa. Makam Gusmi biasanya didatangi para peziarah dari berbagai wilayah di Jawa Timur maupun provinsi lain di Indonesia, bahkan juga dari luar negeri. Biasanya selama Ramadan jumlah peziarah ke makam Gusmi semakin banyak. Mereka mengirim doa, tahlil, mengaji Al-Quran, dan lain-lain di makam Waliullah Gusmi ini.